Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita insya-Allah yang hadir pada siang hari ini mendapatkan syafaat Rasulullah serta mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah membaca dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah fi lisaliki tariqil akhirah, nama pengarang Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ini ulama dari Yaman. Apa isi kandungan kitab tersebut? Ada ulama Imam Malik punya murid yang namanya Imam Asy-Syafi'i. Lalu kemudian Imam Asy-Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal, atau sering disebut dengan Imam Hambali. Dan Imam Hambali punya murid namanya Imam Bukhari. Imam Ahmad bin Hanbal punya putri. Beliau selalu menceritakan bagaimana kesolehan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia menceritakan bagaimana solehnya Imam Asy-Syafi'i. Sampai-sampai ia ceritakan kesolehan Imam Asy-Syafi'i ini sama putrinya. Apa kata Imam Hambali? Wahai anakku, ya, ayah punya guru soleh betul. Ayah punya guru alim betul. Namanya adalah Imam Asy-Syafi'i. Sampai-sampai karena seringnya Imam Hambali menceritakan kesolehan Imam Asy-Syafi'i, apa kata putrinya? Ayah, boleh tidak aku berjumpa dengan Imam Asy-Syafi'i? Aku penasaran betul dengan Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana kesolehan Imam Asy-Syafi'i? Saya penasaran. Boleh enggak ayah bawa ke rumah? Datang ke rumah biar saya supaya dapat lihat bagaimana kesolehan Imam Syafi'i itu. 3 hari berikutnya Imam Hambali berjumpa dengan Imam Syafi'i. Ia sampaikan hajat putrinya. Tuan guru, ya, putriku punya hajat sama engkau. Apa rupanya? Putriku minta engkau datang ke rumahku bersilaturahim. Imam Syafi'i menolakkah? Tidak. Imam Syafi'i datang ke rumahnya. Ketika Imam Asy-Syafi'i datang, seluruh pergerakan Imam Asy-Syafi'i dilihat oleh putri Imam Hambali. Yang pertama, ketika Imam Asy-Syafi'i dikasih makan, dihidangkan makanan oleh putri Imam Hambali, ternyata bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, Imam Asy-Syafi'i ini makannya banyak betul. Congok betul, Pak. Sampai khawatir putrinya ni, mau tak dapat aku nanti makan ni, kata. Heran putri, masa ulama makannya congok, Pak? Congok. Bahkan Nabi pernah mengingatkan, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Ini Imam Syafi'i tak kenyang-kenyang. Heran Pak putri Imam Hambali. Ternyata ayahku salah, masa ulama makan banyak? Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ketika kapan lagi ditengok oleh putri Imam Hambali? Pada saat malam. Pada saat malam diintip oleh putri Imam Hambali, Imam Syafi'i tidur. Ditengoknya tengah malam sama putri Imam Hambali. Ini ulama tidur aja kerjanya. Tengoknya lagi Pak jam 1. Masih tidur kawan ni. Tengoknya lagi jam 2. Masih tidur. Kapan pula ulama kerjaannya malam tidur aja? Ulama tu kerjaannya zikir, kerjaannya munajat. Bahkan kita yang hadir di sini pun kalau malam tahajud. Tapi Imam Syafi'i tak berzikir, tak bermunajat Imam Syafi'i. Heran putri Imam Hambali. Ini bukan ulama ni, ternyata ayahku salah. Dari mana pula ayahku dapat guru macam gini ni, katanya. Heran Pak. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang ketiga, ada lagi keanehan yang dilihat oleh putri Imam Hambali. Yang ketiga, ketika azan subuh berkumandang telah selesai,
La ilaha illallah. Imam Syafi'i bangun langsung solat, tak pakai wuduk pak. Ini mazhab apa pula dipakai kawan ni coba? Padahal dia pendiri mazhab. Tak pakai wuduk sembahyang pak. Heran lagi putri Imam Hambali ini. Ini bukan ulama ini. Ini mungkin tukang jual angkringan mungkin ini. Ya. Nah lalu kemudian pada paginya putri Imam Hambali jumpai Hambali. Ayah, ya ada perupanya. Ayah ternyata salah ayah membawa orang. Ayah bilang Imam Syafi'i ini soleh. Mana pula soleh? Selama dia di sini tak pernah aku nampak dia beribadah ayah. Kerjaannya makan, kerjaannya tidur, solat enggak pakai wudu. Salah ayah, besok ganti guru. Apa kata Imam Hambali? Apa yang kau nampak rupanya? Imam Syafi'i itu yang pertama makannya congok, yang kedua tidur malam enggak berhenti-berhenti, enggak ada solat, enggak ada berzikir, enggak ada bermunajat, pokoknya payah dah. Yang ketiga Imam Syafi'i itu solat enggak pakai wudu. Oh kata Imam Hambali, itu yang kau nampak rupanya. Iya, kau jangan marah-marah dulu, kata Imam Hambali. Tahan diri. Ya. Apa yang kau tengok itu belum tentu itu benar. Iyanya ya, iya. Apa maksud dari semua itu ya? Yang pertama kata Imam Hambali, yang pertama yang kau nampak adalah kenapa Imam Asy-Syafi'i makan banyak, congok habis, tak henti-henti dia makan. Ternyata saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Imam Asy-Syafi'i itu pernah mengucapkan satu kalimat. Apa kata beliau? Makan di rumah orang yang soleh, maka makanan itu akan menjadi obat bagi yang sakit. Sedangkan makan di rumah orang yang pelit, maka makanan itu akan menjadi penyakit. Imam Hambali kan soleh pak, ulama besar, makanya Imam Syafi'i itu makannya banyak. Besok bapak datang ke rumah orang yang soleh, makan banyak-banyak pak. Makan banyak-banyak datang ke rumah orang. Kalau bisa bontot lagi pak, pulang bungkus. Ya. Jadi makan di rumah orang yang soleh itu jadi obat. Karena kenapa? Ia memberi makan tamu-tamunya itu dengan duit yang halal. Ya. Makanya pak, mohon maaf, apa yang dapat kita ambil dari sini? Kasihlah makan anak-anak kita dengan uang yang halal. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, sekali saja kau kasih makanan yang haram sama anak-anakmu, maka akan putus satu urat kebaikan di sini. Allah Akbar. Hati-hati pak, kalau ngasih makan sama anak kita, kita baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Api neraka itu yang kita masukkan ke dalam mulut anak-anak kita. Makanya anak kita banyak anak-anak yang nakal hari ini pak, karena mungkin ada uang-uang haram, ada harta-harta haram yang kita kasih sama anak-anak kita hari ini. Makanya susah mereka menghafal. Ya. Bahkan coba lihat Imam Syafi'i ketika bertanya sama gurunya Imam Waqi, ya Syekh, kenapa hafalanku kok bisa lemah kali? Apa rupanya masalahku? Apa kata Imam Waqi? Fa arsyadani tarkul ma'asi. Kau tinggalkan maksiat. Rupanya maksiat yang membuat Imam Syafi'i itu bisa lemah hafalannya. Padahal tak sengaja pak, cuma nengok betis perempuan. Kalau kita apa yang sudah kita tengok? Semua dah kita tengok. Mau betis, atas, error tak kita pak. Makanya susah kita. Anak-anak kita mengontrol anak-anak kita. Kenapa? Karena kita kasih makan yang haram. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kenapa Imam Syafi'i itu pak tidur aja malam? Ternyata dalam catatan riwayat bahwa Imam Syafi'i itu sebenarnya tidak tidur. Yang tidur tu pak matanya saja, yang tidur tu mulutnya saja, yang tidur tu telinganya saja. Tapi otak dan hati Imam Syafi'i tak pernah tidur. Tak pernah tidur. Kalau dalam catatan riwayat itu dikatakan bahwa ada 1000 lebih masalah-masalah agama yang ia selesaikan ketika ia tidur.
Tidurnya ulama tu Pak ibadah. Kalau tidur kita cuman hilang ingatan semua kita. Lupa semuanya, utang lupa, kreditan lupa. Imam Syafi'i tidak. Makanya dia banyak kitab-kitab dia. Coba baca dalam kitab itu ulama-ulama dulu. Tapi apa yang kita buat hari ini? Banyak kita caci ulama-ulama kita hari ini, Pak. Banyak kita ejek ulama-ulama kita hari ini. Tengok Imam Nawawi, dia buat kitab Syarhul Muhadzab. Berapa jilid banyaknya? Ya, bahkan sampai Imam Nawawi tak menikah, di penjara dia buat kitab itu. Tegahkah kita mencaci ulama-ulama kita hari ini? Tegahkah kita mengatakan mereka masuk neraka? Kalau dibandingkan dengan amal ibadah kita, tidak ada apa-apanya. Awak baru belajar kitab, udah kaji tafsir, baru pandai baca Quran, udah kaji tafsir. Semua orang dibid'ah-bid'ahkan, kau masuk neraka. Emangnya neraka punya kita aja Pak, surga punya orang tuh. Tidak boleh ya. Hargai ulama-ulama kita, luar biasa ulama-ulama kita itu ya. Makanya kalau kita hari ini kalau belajar kitab kuning, apa yang pertama kali kita baca kalau belajar kitab-kitab itu? Kita bacakan Fatihah dulu untuk ulama-ulama kita. Kalau kita baca kitab-kitab agama, bacakan Fatihah dulu ya. Sampai bacaan Fatihah itu untuk ulama-ulama kita dulu. Karena tak sebanding dengan pengorbanan mereka, bagaimana mereka memperjuangkan agama ini dengan kita yang hari ini serba instan ya. Lalu kemudian yang ketiga, kenapa Imam Syafi'i itu dia ketika selesai azan dia langsung salat subuh? Ternyata Pak, Imam Asy-Syafi'i itu tak pernah putus wudunya. Tak pernah putus Pak wudunya. Ya. Makanya dalam Kitabul Adab itu dijelaskan, kalau tidurmu supaya tak dapat mimpi-mimpi buruk, supaya dijaga oleh para malaikat, dalam Kitabul Adab dijelaskan pertama kali yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika kau mau tidur, kau berwudu. Kalau kau berwudu, malaikat di sebelah kanan menjaga. Dijaga oleh Allah, dijaga oleh para malaikat. Saya pernah waktu mengajar, mau pergi mengajar di Medan, tiba-tiba datang anak lajang. Dia berhentikan saya. Pak Ustaz, saya boleh numpang? Boleh, saya bilang. Mau kemana? Mau sekolah. Tapi Pak Ustaz, nanti kalau ada masjid, singgahkan saya di masjid. Mau ngapain? Saya bilang, bentar aja Pak Ustaz, 2 menit aja. Jumpa masjid, lalu kemudian dia pergi ke masjid. 2 menit betul sampai dia lagi kepada saya. Saya tengok wajahnya basah, saya tengok tangannya basah, saya tengok kakinya, sandalnya dijinjingnya. Saya tanya sama dia, kamu tadi pagi tak mandi? Saya bilang. Kok mandi pula di masjid ni? Saya bilang. Bukan Pak Ustaz, saya singgah ke kamar mandi, saya ngambil wuduk Pak Ustaz. Tapi lama lagi azan zuhur. Saya bilang, bukan Pak Ustaz, saya memang tak pernah putus wuduk saya Pak Ustaz. Kenapa saya buat seperti itu Pak Ustaz? Nanti saya numpang di sepeda motor Pak Ustaz, sampai saya di sekolah. Sekolah itu kan saya nyebrang lagi Pak Ustaz ke sekolah. Ketika saya nyebrang, ada sepeda motor, ada mobil yang menabrak saya. Kemudian saya meninggal Pak Ustaz, otomatis saya meninggal dalam keadaan suci. Allahu Akbar. Maka oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, apapun kegiatan kita, kemanapun kegiatan kita, jangan pernah putus wuduk kita. InsyaAllah siapapun yang mendengar ceramah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Pak kita bisa mencontoh Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama, beliau mengatakan bahawa makanan-makanan yang halal itu sangat mempengaruhi kecerdasan otak-otak kita, sangat mempengaruhi tubuh kita. Orang-orang yang makan makanan yang halal, insya-Allah ringan dalam beribadah. Lalu kemudian yang kedua, tidur kita itu mudah-mudahan bisa menjadi ibadah kalau kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita bisa mencontoh Imam Asy-Syafi'i, orang-orang yang selalu menjaga wuduk. Dimanapun kita bekerja, tetap wuduk kita jaga. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Mari sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita yang cukup singkat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، واهدنا إلى صراط مستقيما. اللهم إنا ظلمنا نفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم عليه، والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.